Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. Ya, seperti biasalah, kali ini gue bakal ngebahas sebuah cerita film yang berjudul Smallfoot. Seperti judulnya, cerita ini mengisahkan tentang petualangan sekelompok Yeti yang sedang mencari asal-usul keberadaan manusia yang sering mereka sebut sebagai Smallfoot. Ya lur, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, oke? Check this out. Cerita berawal di sebuah gunung Himalaya terdapat sekelompok Yeti yang hidup damai dan bahagia dengan aturan-aturan yang ditulis di sebuah batu oleh nenek moyang mereka. Di situ dituliskan beberapa aturan dan kisah tentang dunia mereka yang tercipta dari pup kebo langit dan ditopang oleh Big Mammoth agar tetap berdiri. Dan di sekitar dunia itu hanya ada sebuah kekosongan tak berujung. Sampai di suatu pagi, seorang ayah dengan anaknya yang bernama Migo mulai menjalankan tugasnya membunyikan gong agar keong emas bercahaya alias matahari bisa menyinari dunianya. Dark. Shoulders. Because there's literally no other way to one day be mine. Reason I love this place, cause it's all perfection. Yeti at the surface. Saat itu Migo diajari ayahnya untuk membunyikan gong karena itu merupakan tradisi dari keluarganya sejak dahulu kala. Dan ketika gagal, maka keong emas bercahaya tidak akan muncul dan dunia Yeti akan dalam belenggu kegelapan. Michi. Di percobaan terakhirnya, ia melihat pesona dari Michi, anak dari pemegang aturan batu yang biasanya dipanggil Stonekeeper. Dan ia pun menabrak bukit salju di depannya. Lalu ketika sadar, Migo melihat sebuah pesawat jatuh tepat di depannya. Kemudian keluarlah seorang manusia yang ia sebut sebagai Smallfoot. Namun Migo harus kehilangannya karena tiupan angin. Dengan itu, ia pun mengumpulkan semua Yeti untuk melihat pesawat milik Smallfoot berada. Tapi gara-gara kebo ini, pesawat itu pun jatuh ke dasar gunung sebelum para Yeti melihatnya. Hal itu pun membuat para Yeti tak percaya lagi kepadanya. Kemudian muncullah Stonekeeper yang menjelaskan bahwa Smallfoot itu tidak ada, sebab kisah Smallfoot tidak tertulis di batu aturan. Saat itu Migo sempat berdebat dengan Stonekeeper, sampai akhirnya Migo pun kalah berdebat dan Stonekeeper memutuskan untuk mengusir Migo dari desa. We believe you. Di saat ia diusir dari sana, beberapa temannya yang bernama Guangi, Kolka, dan Flame menghampirinya untuk memperlihatkan sesuatu kepada Migo dan menuntunnya ke markas mereka, yaitu KPS, Kelompok Pembukti Smallfoot, yang dipimpin oleh Michi. Nah, disitulah mereka menemukan bukti bahwa Smallfoot atau manusia itu ada. Apalagi ketika Migo melihatnya langsung, membuat mereka semua semakin percaya akan keberadaan Smallfoot. Namun ketika Migo menceritakan bahwa Smallfoot itu terbang ke bawah gunung, Michi pun membuat sebuah teori bahwasanya di bawah dunia Yeti bukanlah mamut yang menopangnya, melainkan ada kehidupan di bawah sana yang mereka tidak ketahui. Dan itu juga membuktikan bahwa semua aturan-aturan yang tertulis di batu itu adalah salah. Hingga dengan keyakinan mereka itu, mereka memutuskan untuk turun gunung menuju bawah dengan Migo sebagai kelinci percobaannya. Uh-oh. Why uh-oh? Uh-oh. Mythical creature! Hey, what are you? You're coming with me. Di sisi lain, terdapat seorang manusia bernama Percy yang sedang membuat sebuah rekaman bersama Brenda
Lalu tiba-tiba Percy didekati orang yang tadi sempat melihat Migo dan mulai memberitahukan semua yang ia lihat kepada Percy. Hal itu membuat Percy tertarik dan akan mewawancarainya. Kembali ke Migo di mana ia telah melihat dunia baru yang begitu indah di bawah dunia Yeti dan tak sengaja menemukan bangkai pesawat yang dilihatnya kemarin. Sampai hingga malam harinya, Migo menemukan jejak manusia dan mengikutinya sampai ke sebuah bar di ujungnya yang di dalamnya terdapat Percy yang sedang membujuk Brenda untuk menyetujui usulannya, yaitu merekam penampakan Yeti dan juga memakai kostumnya agar nanti videonya bisa menjadi viral. Namun Brenda pergi begitu saja tanpa bilang sepatah kata pun. Dan saat Percy keluar bar, ia melihat Migo di depannya. Lalu bukannya terkejut, ia malah mengira itu Brenda yang memakai kostum dan bersuara dengan rekaman suara beruang. Sampai ia melihat Brenda yang akan pulang dengan sepeda motor saljunya. Lalu You wanna bring anything? Okay. That looks cool. Hello? Oh. akhirnya Percy terkena peluru biusnya sendiri dan pingsan. Nah, kala itu Migo pun membawa Percy untuk diperlihatkan kepada semua Yeti bahwa ia tidak berbohong soal Smallfoot. Akan tetapi badai salju datang secara tiba-tiba lalu mengempaskan Migo masuk ke gua sampai Percy pun membeku karena kedinginan. Untungnya Migo sempat membuat api untuk menghangatkannya, tapi karena cara menghangatkan Migo seperti akan memasaknya, Percy pun kabur untuk menyelamatkan diri dari Migo. I think he's saying he wants to have me upload this video, then send help. Estimation wrong. Dan tak sengaja bertemu seekor beruang ganas. Alhasil Percy pun berbalik arah dan tiba-tiba Migo mendatanginya untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ketika Migo akan mengejar Percy, ia malah terkena jebakan beruang di jempol kakinya. Karena merasa tak tega, Percy pun menghampirinya lalu mengobatinya. Karena merasa tertolong, Migo pun mengajak Percy untuk mengikutinya menuju desa Yeti dengan berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Dan Percy pun mau ikut bersamanya. Akhirnya di desa, Migo bertemu dengan kawan-kawannya dan memperlihatkan Percy kepada mereka. Di situ mereka semua terkejut karena Smallfoot alias manusia itu sangatlah kecil dan imut. Nah, kala itu mereka kembali ke desa dan akan memperlihatkan Smallfoot kepada warga desa, terutama kepada Stonekeeper. Sedangkan di sisi Percy, ia sudah memecahkan sejarah bahwa Yeti adalah makhluk ramah dan tidak buas seperti kebanyakan orang bilang. Sebab itu, Stonekeeper menemui Migo dan mengajaknya ke tempat rahasia yang berada jauh di dalam gunung, yang ternyata terdapat beberapa ukiran batu yang menceritakan kisah para leluhurnya dahulu, yang dimana mereka pernah hidup di dunia manusia dan bertemu beberapa manusia. Namun para manusia itu dengan kejam membunuh para Yeti, sampai akhirnya mereka pun terpaksa naik ke puncak gunung Himalaya agar selamat, dan juga karena manusia tidak bisa hidup di atas sana. Dan memulai membuat aturan-aturan baru agar mereka bisa jauh dari kekejaman manusia. See, but look closer. Those aren't clouds. Those below don't look up, and those above don't look down, and they'll look. Good lies to protect our world. Ketika Migo keluar dari tempat itu, ia harus memikirkan apakah memilih teman-temannya atau mendengarkan Stonekeeper. Lalu ia melihat Michi dan Percy sedang bermain. Namun saat itu, Percy kelihatan tidak sehat dan wajahnya pucat. Lalu Migo teringat kata-kata Stonekeeper bahwa manusia tidak bisa hidup di sana. Lalu Migo pergi menemui Stonekeeper yang sedang menjelaskan kepada semua Yeti bahwa Percy ini bukanlah Smallfoot.
melainkan kebo jenis baru dan itu tertulis di batu aturan. Dan penjelasan itu diperkuat dengan Migo yang ikut menjelaskan tentang semua itu. Karena itu teman-temannya pun kecewa dengan Migo dan meninggalkannya, terutama Michi, Yeti yang paling disukainya. Hingga keesokan harinya, Migo masih dalam keadaan bersedih, merenungkan semua hal yang telah dilakukannya kepada teman-temannya. Lalu ayahnya datang untuk menasihatinya dan juga mempersiapkan Migo untuk cepat menjelaskannya kepada Michi. Sesampainya di kamar Michi, ia tidak menemukan apapun di sana. Lalu ia kira Michi akan membawa Percy kembali ke rumahnya. Dan benar saja, Michi sudah sampai di bawah bersama Percy. Kala itu, Migo beserta teman-temannya menyusul Michi ke bawah sana untuk membawanya kembali ke desa dengan cara melompat melewati awan. Wait, where's Fleam? Okay, pros and cons. Hingga malam harinya ketika Percy sudah kembali ke rumah dan bangun dari pingsannya, ia bertemu dengan Brenda. Saat itu Brenda memberitahukannya bahwa video yang sempat ia rekam dan dikirim kepadanya sudah ia sebar dan itu menjadi viral. Bahkan banyak klien yang mulai mencarinya untuk diwawancarai. Dan itu membuat Percy senang. Sedangkan Michi mulai berkeliaran sebab ia kagum dengan semua hal yang baru ia temui, sampai Michi pun membuat masalah. Dan masalah itu membuat teman-temannya tahu keberadaannya, sekaligus menarik perhatian para polisi yang berbondong-bondong akan menangkapnya. Whoa! Found them! Oh no! Where are you going? Getting down here was easier. Sesampainya di hutan, Stonekeeper datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi manusia tidak pantang menyerah. Mereka masih mengejar para Yeti dan membuat Migo harus melindungi teman-temannya dengan mengalihkan perhatian para manusia-manusia tersebut. Di tengah-tengah pengejaran, Percy menemukan Migo dan dengan tega menembakkan obat bius kepadanya. Di saat Migo terkepung, ternyata itu adalah Percy dengan baju Yetinya. Sedangkan Migo dan lainnya berhasil diselamatkan berkat aksi pahlawan Percy dan ia harus kehilangan ketenarannya lagi. Dengan kejadian itu, Percy ditahan oleh pihak yang berwenang dan mereka semua kembali pulang ke desa. Nah, di desa Yeti, para Yeti diberitahukan semua kebenaran tentang semuanya dan juga menghentikan mesin pembuat uap tersebut agar mereka melihat dan percaya tentang semua yang Migo katakan. Lalu akhirnya para Yeti turun ke bawah untuk berkomunikasi dengan para manusia dan juga hidup berdampingan bersama-sama. Oh, this is torture! Dan film pun tamat. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.